Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Darussalam Kriya Perwita Wisata yang saya muliakan, rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Rabbul Alamin yang di sore hari ini masih memberikan kepada kita semuanya begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya, hidayah, inayah serta taufiknya, sehingga alhamdulillah kita bisa sholat maghrib dengan berjamaah dan kita lanjut dengan sama-sama mengkaji kitab fikih muyassar yang disusun oleh Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar, Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Mudrik, dan Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, hafizahumullahu jami'ah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan menyampaikan mengenai beberapa perkara yang dimakruhkan bagi orang yang sedang menunaikan sholat. Yang kemarin telah kita sampaikan mengenai beberapa perkara yang disunahkan untuk dilakukan ketika seseorang sholat. Makruh sebagaimana yang kita fahami menurut definisi ahli fikih adalah sesuatu yang kalau ditinggalkan berpahala dan kalau dilakukan tidak berdosa, yang merupakan kebalikan daripada sunnah ataupun mustahab. Kalau dilakukan berpahala dan kalau ditinggalkan tidak berdosa. Kemarin masih ada satu poin yang tertinggal, kelupaan, yaitu al-isyarah bis sababati inda dzikri, memberikan isyarat dengan jari telunjuk pada saat zikir. Yaitu zikir di sini yang dimaksud adalah pada saat seseorang sedang membaca tahiyyat. Para ahli fikih sepakat bahwa seseorang yang sedang sholat dan kemudian sedang membaca tasyahud, maka disunahkan, ya dianjurkan untuk memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Di antara dalilnya adalah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fit tasyahhudi wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna wa aqada salasatan wa khamsina wa asyara bis sababati, rawahu Muslimun. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sedang duduk untuk membaca tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya dan kemudian di atas lututnya yang kiri dan meletakkan tangan kanannya di atas lututnya yang kanan. Dan kemudian beliau menggenggam dengan formasi 53. Ini 5, ini 3. Di 5 ya bulatan dan 3. Di 53, dan beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Yang memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Namun dalam hal ini yang terjadi silang pendapat di kalangan para ulama adalah kapan
Ya, kapan mengangkat jari telunjuknya. Ya, kapan mengangkat jari telunjuknya. Para ulama yang bermadzhab Syafi'i berpendapat bahwa mengangkat jari telunjuknya adalah pada saat membaca illallah, ya, pada saat membaca illallah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika itulah mengangkat jari telunjuknya. Adapun para ulama yang bermadzhab Hambali berpendapat mengangkatnya adalah berulang kali. Ya, berulang kali, yaitu setiap kali disebut nama Allah. Ya, setiap kali disebut nama Allah. Contohnya at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, dan seterusnya. Intinya setiap kali ada bacaan Allah maka jarinya diangkat. Kan jenengan kalau di kayak di Saudi, ya di Mekah, di Madinah tuh bervariasi, lihat orang angkat jari jemarinya, ada yang gini terus nanti andelep lagi gitu ya, diturunkan lagi, diangkat lagi. Nah, ini yang bermadzhab Hambali, yaitu berulang kali mengangkatnya. Dalam rangka untuk apa? Untuk mengingatkan kalimat tauhid, yaitu Allah. Wala yuharrikuha, dan keduanya baik yang bermadzhab Syafi'i ataupun Hambali, maka mereka tidak menggerak-gerakkan jari jemarinya. Jadi cuman memberikan isyarat saja. Tadi kalau Imam madzhab Syafi'iyah, yaitu pada saat illallah, ya, mengangkatnya. Adapun madzhab Hambali pada saat ketemu dengan huruf lafdzul jalalah Allah, namun tidak menggerak-gerakkannya. Ya, tidak menggerak-gerakkannya. Wal azhar, dan kebenaran yang tampak wallahu alam, kata para penulis, bahwasanya seseorang yang sedang sholat itu memberikan isyarat dengan jari telunjuknya halat tasyahudi, yaitu sepanjang dia membaca tasyahud. Artinya ketika mulai sudah at-tahiyatu lillah maka jarinya diangkat. Didasarkan kepada hadis Wa'il bin Hujr, ya, ketika beliau memberikan contoh bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian menyebutkan summa qabada sintaini min asabihi. Kemudian beliau merapatkan ataupun menggenggam dua jarinya. Dua jarinya, itu jari tengah dan ibu jarinya, membentuk lingkaran, ya, seperti ini, membentuk lingkaran, ya, membentuk lingkaran. Jadi antara ibu jari dengan jari tengahnya. Kemudian summa rafa'a isba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Maka kemudian beliau mengangkat jari telunjuknya, dan kemudian beliau menggerak-gerakkannya ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan di sini oleh para penulis, wa yuharriku sababatahu 'inda du'ai tahrikan khafifan. Menggerak-gerakkannya itu dengan gerakan yang lembut, ya, dengan gerakan yang ringan, yang lembut, sehingga jari jemari itu tidaklah akan lepas dari mengarah ke kiblat. Ya, jadi saya pernah melihat satu di antara contoh dari muridnya Syalbani ketika berikan contoh bagaimana cara menggerakkan jarinya, cukup begini saja, kecil saja, lembut saja. Jadi tidak begini, ataupun tidak gini, ya, tapi cukup lembut saja. Jadi tetap mengarah ke kiblat. Tapi kita masuk pada beberapa perkara yang dimakruhkan ketika seseorang menunaikan sholat. Yang pertama adalah
menengok menengok ke kanan ataupun ke kiri ataupun ke atas. Dan tengokan di sini nanti dibedakan antara tengokan yang hanya lirikan berupa lirikan mata, kemudian beserta dengan wajah, dan bagaimana kalau nengoknya itu dengan badannya. Maka para ulama berpendapat orang yang sedang sholat itu dilarang untuk tengok-tengok ya, untuk tengok-tengok baik ke kanan, ke kiri ataupun ke atas, karena suatu ketika Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya beliau ditanya tentang bagaimana orang yang tengok-tengok di dalam salatnya. Maka beliau mengatakan wa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Orang yang tengok-tengok di dalam salatnya itu adalah orang yang dicuri ataupun orang yang diganggu, ditarik oleh syaitan di dalam salatnya, ya, sehingga dia tengok kanan, tengok kiri ataupun tengok ke atas. Nah, itu semuanya dianggap makruh. Dan makruhnya di sini ketika memang tidak ada perkara yang darurat. Orang tengok-tengok, tidak ada perkara yang darurat dan juga tidak ada kebutuhan. Yang darurat misalnya apa? Misalnya seseorang dia ketika sholat membawa tas ataupun handphone ataupun apa ditaruh di depannya. Tiba-tiba ada orang ngambil, dibawa ke kanan ataupun ke kiri, dan dia tengok, langsung misalnya memegang tangan orang yang mencuri. Ini kan ada tengokan, maka tidak mengapa. Ataupun yang darurat, misalnya di depan kita ada ular kobra. Ada ular kobra, kita sedang sholat, tiba-tiba ada ular kobra. Ataupun ada anjing hitam. Ya, ini kata Rasulullah SAW itu adalah syaitan. Itu adalah syaitan. Maka kita diperintah untuk membunuhnya. Tapi kalau kita tidak punya alat dan kita tidak ahli, ya paling kita malah lari. Kemudian kita lari. Nah, seandainya kita membunuh karena kita memiliki keahlian atau kita juga membawa senjata, maka tidak mengapa. Ya, tengok-tengok di situ, bahkan ada pergerakan di situ. Ataupun ketika seorang imam, dia ketika mimpin sholat, tiba-tiba para jamaahnya yang ibu-ibu ada suara tepukan tangan, yang bapak-bapaknya ada subhanallah, subhanallah. Sementara imamnya tidak ngerti ini apa salahnya, maka dia boleh tengok. Ya, dia boleh tengok. Kenapa? Ada hajah, ada kebutuhan. Kalau dia tidak tengok, malah dia tidak ngerti apa-apa, nanti malah dia diem, jamaahnya juga ikut stres. Ini ngapain ini? Imamnya diem terus. Nah, maka di situ ada kebutuhan. Dan contoh yang konkret adalah sebagaimana yang pernah kita sampaikan ketika Rasulullah memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk menggantikan beliau ngimami sholat. Dan Rasulullah ketika itu dia izin untuk mendamaikan dua orang yang sedang berseteru. Maka kemudian Abu Bakar pun ngimami, dan kemudian Rasulullah mendamaikan dua orang yang berseteru tadi. Tapi qadarullah dalam waktu yang singkat dua orang tadi kemudian damai. Maka Rasul pun kemudian masuk untuk mengikuti sholat berjamaah, dan beliau langsung merangsek ke bagian terdepan. Dan kemudian beliau berdiri di belakang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Abu Bakar mendengar ada suara yang gaduh, maka beliau tengok ke belakang. Ternyata ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kemudian mundur dan memberikan isyarat agar Rasulullah maju.
Ketika sholat sudah selesai, maka Rasulullah bertanya, wahai anaknya Abu Quhafah, ya namanya bapaknya itu Abu Quhafah, apa yang menjadikan kamu tadi mundur? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, tidak sepantasnya bagi seorang anak Abu Quhafah mengimami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini karena adanya kebutuhan, maka seseorang boleh kemudian tengok ke kanan ataupun ke kiri, apalagi kalau ada perkara yang darurat. Contoh yang lain, suwiba bis sholati, ditaswiblah sholat. Sholat yang ada taswibnya sholat apa? Yang ada as-sholatu khairum minan naum, sholat apa? Sholat subuh. Ya, sholat subuh dikumandangkan adzan dan kemudian sudah diiqomahi. Kemudian Rasulullah SAW sholat subuh tersebut dan beliau menengok kepada satu suku, ya, menengok ke satu suku. Abu Dawud rahimahullah ta'ala mengatakan, kenapa Rasulullah menengok ke satu suku, di mana beliau mengutus seorang penunggang kuda ke suku tersebut di malam harinya, ya, di malam harinya untuk menjaga ketentraman di suku tersebut. Ini beliau juga tengok. Maka intinya menengok di dalam sholat kalau tidak ada kebutuhan hukumnya makruh. Kalau nengoknya hanya maksimal dengan wajahnya. Namun kalau ada kebutuhan apalagi darurat maka diperkenankan. Begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada manusia apabila pada dirinya tertimpa satu was-was di dalam sholat, maka dianjurkan untuk meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali dan berta'awud, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalnya panjenengan sholat kacau, terasa ada yang mengganggu, ya, maka dianjurkan untuk menengok ke sebelah kiri dan kemudian meludah sebanyak 3 kali dan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ataupun a'udzubillahis samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya. Di antaranya juga adalah ketika pernah suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat dalam keadaan duduk, ya, sholat dalam keadaan duduk karena sakit di betisnya setelah ada kecelakaan. Beliau duduk, namun ternyata para sahabat sholatnya berdiri. Maka beliau tengok dan memberikan isyarat kepada para sahabat agar sholatnya duduk. Ini di antara hadis yang menunjukkan tentang diperkenankannya tengok kanan kiri ketika ada kebutuhan, apalagi ada perkara yang darurat. Nah, yang diperbincangkan ataupun yang berbeda di kalangan para ahli fikih itu adalah tentang batas kemakruhan tengok kanan kiri tersebut. Para ulama yang bermadhab Hanafi berpendapat bahasanya seseorang yang menengok dengan wajah seluruhnya, artinya sempurna wajahnya tengok begitu, ya, kata mereka, atau bahkan hanya sebagiannya, itu makruhun tahriman, makruh, namun makruhnya nilainya adalah nilai haram. Namun kalau kemudian nengoknya hanya semata-mata matanya yang melirik
tanpa memalingkan wajahnya, maka itu yang disebut makruh biasa. Artinya makruh yang tidak haram. Berarti ini lumayan kenceng ya pendapatnya para ulama yang bermadzhab Hanafi. Yang kedua, para ulama yang bermadzhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwasanya berpaling ataupun menengok itu merupakan makruh dengan seluruh wajahnya, atau bahkan seandainya dengan badannya pula. Dan dalam pandangan Malikiyah dan Hanabilah, maka orang yang menengok seluruh wajahnya dan bahkan tubuhnya pun ikut menengok itu dianggap makruh. Dan di sini makruhnya bukan makruh dalam rangka untuk tahrim ya, karena makruh itu maknanya adalah sesuatu yang dibenci. Nah, dia hanya makruh biasa dalam artian sebagaimana yang kita fahami, yaitu sesuatu yang tidak disukai. Dengan catatan apa? Dengan catatan bahwasanya kedua kakinya masih tetap menghadap ke arah kiblat. Oh begini, tapi kakinya masih menghadap ke arah kiblat, maka tidak membatalkan sholat dan tidak sampai pada derajat haram. Adapun para ulama yang bermadzhab Syafi'i, mereka berpendapat diharamkan seseorang berpaling dengan wajahnya. Adapun seseorang yang kemudian sekedar melirik, maka dianggap la ba'sa, tidak mengapa. Kalau Hanafiyah tadi sekedar melirik sudah dimakruhkan. Kalau kemudian dengan wajahnya maka dia haram. Haramnya sama dengan Syafi'i, namun bedanya kalau Syafi'i cuman sekedar melirik itu tidak dimakruhkan. Dianggap la ba'sa, tidak mengapa. Adapun Hanafiyah kalau ngelirik itu ngelirik saja itu sudah dimakruhkan. As-sahih dan pendapat yang benar annahu yajuzul iltifatu bil wajhi idza kana li hajatin aw daruratin. Wa huwa qaulul Malikiyah wal Hanabilah, bahwa seseorang diperkenankan untuk menengok ke kanan ke kiri dengan wajahnya apabila ada kebutuhan apalagi darurat. Dan ini merupakan pendapat daripada Malikiyah dan Hanabilah. Kemudian yang kedua, perkara yang dimakruhkan yang seharusnya ataupun sebaiknya dihindari oleh orang yang sedang sholat adalah raf'ul basar ila sama, memandang ke atas ya, mengangkat pandangan ke atas. Maksudnya memandang ke atas. Kita kan terkadang ngerti orang sholatnya begini. Itu termasuk perkara yang dimakruhkan. Mayoritas para ulama berpendapat tentang makruhnya seseorang yang sedang sholat sembari memandang ke atas, didasarkan kepada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma bala aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'." Fashtadda qawluhu fi dhalika hatta qala la yantahiyanna an dhalika aw la yatakhattafanna absarahum. Manusia senantiasa ataupun suatu kaum senantiasa mengangkat pandangannya ke atas. Dan kemudian beliau melanjutkan dengan peringatan yang lumayan keras, hendaklah mereka itu berhenti dari perbuatannya itu, atau Allah Subhanahu wa taala akan mencabut pandangan mereka. Ya, akan mencabut pandangan mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka ini menunjukkan tentang kerasnya larangan Rasulullah SAW bagi orang yang sedang sholat hendaknya jangan memandang ke atas. Ibnu Hazm di dalam kitab Muhalla dan sekelompok para ulama yang lain berpendapat tentang haramnya seseorang mengangkat pandangan ke atas ataupun melihat ke atas di dalam sholat. Ya. Jadi Ibnu Hazm dan sekelompok para ulama yang lain berpendapat
bahwa melihat ke atas ketika sholat itu bukan hanya makruh, namun bahkan haram. Lakin hal tubtilus sholata bihi, ataupun lakin hal tabtulus sholatu bihi inda man qala bi tahrimihi. Akan tetapi apakah kemudian sholat itu akan batal ketika seseorang melihat ke atas? Bagi para ulama yang berpendapat itu adalah haram, yaitu Ibnu Hazm dan sekelompok para ulama yang lain, yang mereka mengatakan bahasanya memandang ke atas itu adalah haram. Dan apakah kemudian sholatnya menjadi batal? Al-jawabu ala qaulain. Jawabnya ada dua pendapat di kalangan para ulama. Qila bi anha tabtul, ada yang berpendapat sholatnya batal. Wa qila la tabtul, dan ada yang mengatakan sholatnya tidak batal. Dan bagi para penulis memilih bahwa sholatnya tidak batal. Cuman ya, mereka kalau mengambil pendapatnya yang lumayan keras, yaitu pendapatnya Ibnu Hazm dan para ulama yang lain, dia hanya berdosa namun sholatnya tetap sah. Kemudian berikutnya adalah taghmidul ainain, memejamkan mata. Sholatnya sambil merem, ya, sholatnya sambil merem. Para ahli fikih berpendapat bahasanya sholat sambil memejamkan mata itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena di dalam sebuah hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwa orang yang sholat kemudian sambil memejamkan mata itu pertama dia menyerupai cara ibadahnya orang-orang Yahudi. Yang kedua menyerupai orang yang tidur, menyerupai orang yang tidur. Jadi sholat kok turu gitu ya. Dan kenapa? Karena orang yang sholat itu dianjurkan untuk senantiasa melihat ke bawah, yang kurang lebih yang dilihat itu adalah di area sujudnya. Yang ini akan lebih mengantarkan seseorang untuk bisa meraih kekhusyuan di dalam sholatnya. Jadi yang dipandang kurang lebih adalah area sujud. Kalau dia pas sedang rukuk, maka yang dilihat bahkan lebih mundur lagi dari area sujud. Ya, kalau dia pas rukuk, maka yang dilihat pas yang di bawahnya. Jadi tidak perlu kemudian mendongak ke atas. Jadi cukup yang dilihat pas di bawahnya. Nah, orang yang kemudian merem, memejamkan mata, berarti dia tidak melihat ke sana. Akan tetapi para ahli fikih memperkecualikan dari hal itu, yaitu manakala seseorang itu meremnya karena ada alasan. Meremnya karena ada alasan. Kebetulan mungkin di kanan kiri ataupun di tempat dia sholat itu ada agak gaduh. Ada orang yang misalnya lalu lalang ataupun yang lainnya yang intinya mengganggu kekhusyuannya, maka orang yang semacam itu sebagian para ulama itu menganggap boleh, dan bahkan itu yang lebih utama, yang berarti itu bukanlah sesuatu yang makruh. Ini perkecualian. Artinya kalau memang seseorang membuka matanya itu kemudian tidak bisa meraih khusyuk karena di situ ada banyak hal yang mengganggu salatnya, maka sebagian para ulama berpandangan ketika itu boleh untuk memejamkan mata, ya tidak makruh dan bahkan sesuatu yang baik, kata mereka. Dan juga dalam keadaan normal, orang yang kalau kemudian tanpa memejamkan mata tidak ada gangguan, maka kembali ke kaidah yang awal, yaitu bahasanya memejamkan mata hukumnya makruh. Maka di dalam banyak hadis Rasulullah menyebutkan agar kita membunuh ular, agar kita kemudian membunuh binatang yang berbisa,
dan kemudian kita diperintahkan untuk menghalang-halangi orang yang sedang orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat, gimana kalau orang merem? Kan tidak tahu berarti kan? Padahal nyatanya ada hadis yang memerintahkan semacam itu. Maka sekali lagi dalam kondisi normal yang utama tidak memejamkan mata. Menimbang sekian banyak hadis-hadis yang lain yang kalau kemudian kita kompromikan ya memberikan makna yang demikian. Kemudian perkara berikutnya yang dimakruhkan untuk dilakukan oleh seseorang yang sedang sholat adalah an-nazru ila ma yulhi, memandang sesuatu yang akan melalaikan dirinya di dalam melakukan sholat. Sholat sambil ngedep handphone. Handphonenya tidak ditengkurapkan ya, dibuka. Itu nanti kan mungkin ada notifikasi dan yang lainnya, dia bergerak-gerak. Ini mengganggu. Ataupun seseorang sholat di dekat orang yang sedang ngobrol, ya, ini akan mengganggu sholatnya. Maka para ahli fikih bersepakat tentang makruhnya ya seorang yang sedang sholat melihat sesuatu yang akan melalaikan dirinya, ya, melalaikan dirinya. Kenapa? Karena hal itu akan menghalang-halangi dirinya memperoleh sesuatu yang menjadi pokok ataupun tujuan daripada sholat, yaitu mendapatkan kekhusyuan di dalam sholatnya. Dan jelas ini akan mengurangi kesempurnaan daripada sholatnya. Hadisnya adalah dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, Sallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha a'lam. Fanadhara ila a'lamiha nadharatan. Falamma insarafa qala idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahm. Wa tuni bi ambijaniyati Abi Jahm. Fa innaha alhadni anifan an salati. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang selainnya. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam ya sholat dengan menggunakan gamis yang ada gambar makhluk hidupnya, Maka beliau kemudian melihat sepintas dari gambar tersebut. Ketika beliau usai menjalankan sholatnya, maka beliau memerintahkan kepada para sahabatnya, bawalah gamisku ini kepada Abu Jahm. Dan kemudian setelah itu ambijaniyahnya Abu Jahm, pakaiannya Abu Jahm, bawalah ke sini. Karena sesungguhnya gamisku ini menggangguku di dalam sholat. Ya, tadi menggangguku di dalam sholatku, memalingkan diriku dari kekhusyuan di dalam sholatku. Jadi ini menunjukkan tentang dimakruhkan. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah tidak mengulangi sholatnya. Ya, beliau cuma kemudian memerintahkan agar gamis yang beliau pakai tadi itu dibawa ke Abu Jahm. Nah, oleh karena itu ya kita menyarankan kepada jamaah sekalian, ya kalau sholat itu bagusnya di bagian belakang di bagian belakang baju panjenengan jangan ada tulisan-tulisan ataupun gambar-gambar yang akan melalaikan orang yang sholat di belakangnya. Misalnya tulisannya siapapun yang membaca ini berarti dia bahlul, misalnya gitu. Wah, ini sudah mengganggu plus menyakitkan gitu ya. Siapapun yang baca tulisan ini berarti dia bahlul. Itu apa bahlul? Ya, tidak pintar gitu ya. Jadi usahakan untuk tidak membawa pakaian, mengenakan pakaian yang akan
mengganggu baik dirinya ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik, kita break dulu untuk mendengarkan kumandang adzan Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Perkara yang dimakruhkan lagi bagi seseorang yang sedang menunaikan sholat adalah at-takhassur fis shalah, yaitu berkaca pinggang. Tapi kayaknya nggak ada ya orang yang sholatnya kok sambil gini. Paling cuman luruskan ke bawah. Tapi kayaknya saya belum pernah ada orang sholat kok begini. Namun memang ada larangannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyusalli ar-rajulu mukhtasiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat sambil berkaca pinggang. Dan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan di antara ilahnya kenapa dilarang, bi annahu fi'lul Yahudi, karena itu merupakan perbuatannya orang-orang Yahudi. Dan dilarangnya di sini apakah haram, apakah makruh? Maka para penulis menyatakan walladzi yadhharu annal karahah bihi laysat tahrimiyah. Ya, menurut mereka bahasanya makruh di sini bukanlah makruh dalam arti haram. Karena Imam Syafi'i juga demikian. Beliau terkadang ingin menyebutkan sesuatu yang haram itu dengan kata-kata makruh. Namun di sini para penulis menyatakan makruhnya di sini makruh sebagaimana definisi yang tadi sudah kita sampaikan. Kalau ditinggalkan berpahala dan kalau dilakukan maka tidak berdosa. Dan ini merupakan pendapat mayoritas para ahli fikih. Kemudian al-iq'a fis shalah, itu duduk dengan cara duduk iq'a di dalam sholat. Ini nanti ada beberapa bentuk. Kenapa? Karena Nabi memang melarang. Naha an iqla'i ka'iqa'il kalbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang sholat dengan duduk sebagaimana duduknya anjing. Jadi riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan beberapa model duduk yang disebut dengan duduk iq'a, ya, iq'a, alif, qaf, ain dan hamzah. As-suratul ula, bentuk yang pertama adalah ayafrusha qudamaihi, ayaj'ala dhuhuruhuma nahwal ardi summa yajlisu ala aqibaihi. Yang pertama, seseorang menjulurkan kedua telapak kakinya, ya, dan dia duduk di bagian punggungnya. Jadi dia orang tadi meletakkan kedua punggung kakinya ke tanah dan dia duduk di bagian belakangnya begini. Enten ya. Makanya seseorang ketika sedang dia duduk di antara dua sujud, kalau memang berat untuk menegakkan, ini bisa begini. Jadi arahkan ke sebelah kanan. Jadi bukan begini duduknya, nggih. Ini gambaran yang pertama, ya, bentuk yang pertama mengenai iq'a itu seperti ini. Kemudian yang kedua, ayyan siba qudamaihi wa yajlisu ala aqibaihi. Seseorang menegakkan kedua telapak kakinya dan kemudian duduk di bagian
di bagian tumitnya, ya di bagian tumitnya. Namun dalam hal ini para ahli fikih terjadi silang pendapat ya terkait dengan poin yang kedua ini. Sebagian memakruhkan secara mutlak dan sebagian yang lain mengatakan boleh. Ya, mengatakan boleh duduk dengan cara demikian, yaitu ketika duduk di antara dua sujud. Kenapa? Dasarnya adalah karena pernah dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan beliau mengatakan bahwa bi annaha sunnatu nabiyyikum. Duduk semacam ini merupakan sunnah Nabi kalian. Dan inilah yang benar menurut para penulis wallahu a'lam. Namun duduk di antara dua sujud dengan model yang demikian itu hendaknya dilakukan ahyanan, jarang-jarang ya dilakukan, hanya kadang-kadang saja, ya, jarang dilakukan. Ya, adapun yang banyak dilakukan adalah sebagaimana yang kemarin sudah kita sampaikan, itu duduknya adalah duduk iftirash. Ya karena para sahabat yang menjelaskan tentang bagaimana cara sholat Nabi alaihi salatu wassalam itu tidak menyebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa'il bin Hujr tidak menyebutkan demikian. Ya, kemudian para sahabat yang lain tidak menyebutkan demikian. Maka boleh duduk sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, namun itu hanya kadang-kadang ataupun jarang melakukannya. Gini, jadi seseorang ketika dia sujud, ya, kemudian dia duduk di antara dua sujud, duduknya begini. Ini juga namanya ik'a. Nah, duduk model begini boleh, yaitu duduk antara dua sujud, dengan catatan melakukannya jarang-jarang. Jadi tidak sering, ya, tidak sering. Yang sering adalah demikian. Ini yang sebagaimana yang biasa kita lakukan. Atau kalau seseorang berat tadi kayak gini, yaitu dengan mengeluarkan telapak kakinya ke sebelah kanan. Jadi bukan begini kayak tadi, ini yang pertama yang dimakruhkan. Kemudian yang ketiga, dan ini yang lebih dekat dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seseorang duduknya dengan menegakkan kedua pahanya dan juga menegakkan kedua betisnya, dan dia duduk dengan pantatnya. Nah, ini sebagaimana duduknya, mohon maaf ya, duduknya anjing tadi. Ya, jadi duduknya begini. Tapi ini juga saya kira tidak adalah orang yang sholatnya duduknya begini. Nggak ada kan? Karena anjing kadang-kadang duduknya begini. Ya. Maka tadi Rasulullah melarang seseorang duduk ketika sedang sholat sebagaimana duduknya anjing. Dan yang keempat, yang disebut dengan duduk ik'a adalah menegakkan kedua telapak kakinya dan dia duduk di bumi. Ya, duduk di bumi di antara dua telapak kakinya. Gini contohnya. Dia menegakkan kedua telapak kakinya dan kemudian, aduh saya nggak bisa ini. Jadi dia pantatnya duduk di bumi. Berat. Saya nggak bisa. Tapi intinya ini pantatnya sampai ke bumi gitu ya. Coba jenengan nyoba, bisa nggak? Kayaknya berat.
Nah itu macam-macam duduk iq'a yang dimakruhkan di dalam sholat, kecuali yang nomor 2 tadi yang dikhilafkan oleh para ulama. Dia boleh duduk iq'a yang seperti itu, namun itu hanya di antara 2 sujud, dan itu pun melakukannya kadang-kadang. Demikian yang bisa kita sampaikan di malam hari ini, dan insya Allah masih ada lanjutan tentang beberapa perkara yang dimakruhkan untuk dilakukan di dalam sholat. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.